Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Suatu Nama untuk Kediaman Allah. Mari berdoa. Bapa kami di surga, bersamalah dengan kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Inilah permohonan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Wahyu pasal 15 ayat 5. Firman Tuhan berkata, "Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga." Di dalam sebuah kota, saya tahu bahwa gedung pengadilan berdekatan dengan gedung perdamaian. Tetapi negara tersebut tidak mengenal keadilan dan perdamaian. Penduduk yang lewat dari gedung-gedung megah tersebut akan mengungkapkan kata-kata sinis. Apabila nama hanya bersifat propaganda dibanding pemerintahan yang sesungguhnya, dengan sendirinya akan timbul keresahan dan cemoohan. Dalam khayal yang berisi janji dalam ayat untuk hari ini, Yohanes mendengar nama bait suci surga. Itu membawa kita kembali kepada pengalaman bangsa Israel dengan Allah di padang gurun. Para pemenang yang disebutkan dalam Wahyu 15 itu sudah melalui pengalaman padang gurun. Yang masih sisa sudah melalui serangan-serangan hebat yang dilancarkan iblis dan dilaksanakan oleh naga itu, binatang dan nabi palsu itu. Allah yang memimpin untuk meraih kemenangan demi kemenangan, sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, penglihatan itu berkata, Allah memiliki bait suci di surga. Tetapi janganlah menyamakan bait suci tersebut dengan bait Ka'bah Salomo maupun Ka'bah Herodes. Stefanus yang mati syahid itu menyimpulkannya di dalam tuduhan terhadap orang-orang Yahudi pada zamannya yang menyembah Ka'bah tersebut, tetapi tidak mengizinkan Allah bekerja pada tempat dan waktu yang dikehendakinya. Bait suci Allah itu mempunyai sifat yang sama dengan Ka'bah di padang gurun itu. Mereka yang membanggakannya menerima Allah itu sebagai pemimpin dan pembebasnya. Mereka berjalan bukan tanpa tujuan, karena mereka selamanya dipimpin Allah. Bait suci surgawi menyatakan tabiat Allah yang sesungguhnya. Ia menamainya kemah kesaksian. Sementara bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, Allah menulis ketetapan tersebut pada loh-loh batu. Itu menyatakan kepada umat tabiat Allahnya. Bangsa Israel mengenal loh-loh batu tersebut sebagai loh-loh kesaksian, tabut itu sebagai tabut kesaksian, dan tirai itu sebagai tirai kesaksian. Lalu mereka menyebut bangunan itu seluruhnya yaitu kemah atau kemah kesaksian. Saudara, Allah tidak berubah. Kita masih dapat meneliti tabiatnya dengan membaca Taurat itu. Doa kita ialah agar kasih setianya bersumber dari gedung surgawi, keadilan dan perdamaian, dari mana pengharapan dan sukacita akan datang bagi umat Allah. Perbuatan dan bukan hanya perkataan diharapkan dari para pengikut Kristus. Perbuatanlah yang membangun tabiat. Dikutip dari buku Thought from the Mount of Blessing halaman 151. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami boleh merenungkan lagi firman-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan, firman ini dapat memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap setia kepadamu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami Tuhan, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan perlindungan-Mu. Bersamalah dengan kami di istirahat malam kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.